Memang banyak orang yang bilang pemabuk, ya memang saya rasa itu betul. Orang-orangnya keras, kalau keras saya tidak terlalu. Karena saya juga keras. Ya, karena kita juga keras gitu loh. Tapi kalau saya melihat kalau dari sisi kerasnya nggak seberapa dari kita gitu loh. Terus kasarnya kalau ngomong tidak terlalu kalau saya lah ya. Maksudnya kita juga melihat laki-lakinya gitu loh. Sanggup nggak sih? Ya, sanggup nggak sih? Belisnya saya yang seperti begini, dia bisa nggak sih kayak misal? Terus pekerjaannya apa? Terus dia sekolah nggak sih? Oke, kembali lagi bersama kami di Room B2 CS. Bebas bicara, cari solusi. Dan untuk kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang saya rasa ini paling wow sudah rasa ya. Kira-kira wow itu gara-gara apa kira-kira? Ya? Karena apa? Wow? Ya karena memang selama ini kan kita sudah menghadirkan narasumber, tapi banyak narasumber selama ini kan banyak narasumber dari NTT. Dan kali ini beda. Karena memang ini dari luar NTT. Ya pasti. Bukan. Saya masih dalam NTT. Ini kenapa bisa bilang beda? Karena memang dari luar dan orangnya itu dari Sumatera. Sumatera tahu toh? Kalau Sumatera ada yang jawab tidak. Di kolom komentar kalau tidak tahu pasti SD tidak belajar. Oke, kalau begitu kita mulai dari kakak mungkin bisa perkenalkan sedikit. Baik, terima kasih. Saya nama Geminas Titiwaruwo. Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara. Dari Nias, Sumatera Utara. Iya. Nias. Agak asing sedikit ya. Nias kalau Nias tuh dengan Medan tuh beda. Beda pulau. Iya. Tapi masih logatnya masih sama. Masih sama. Iya. Nias, Sumatera Utara. Yes. Jauh terlalu tuh. Kira-kira kakak datang ke sini nih kesibukannya apa kira-kira? Saya kuliah di sini. Iya. Semester? Saya semester 8, seangkatan dengan dia. Masa ya kok kita terus saya jarang ketemu sih di kampus. Jarang ya. Sibuk sedikit ya. Belajar satu angkatan. Ya. Jadi kira-kira kenapa? Nah sementara kan di Sumatera atau bukan di dalam pulau di luar NTT lah. Itu kan banyak universitas yang lebih bagus lah istilahnya. Kenapa lebih pilih NTT? Karena sebenarnya saya sudah dari SMA di NTT. Ya, dari tahun 2016 itu saya di Sabu. Tamat SMA langsunglah ke Kupang. Sebenarnya bapak mama ingin saya untuk pulang, tapi saya mikir karena kan baru tamat SMA, pulang hanya cuma bawa ijazah SMA kan kurang ngeh gitu kan. Jadi akhirnya oke lah biar selesai kuliah dulu supaya bawa ijazahnya sarjana gitu loh. Oh ya, dan ini apa? Ini dari SMA memang sudah ngerantau ke Sabu. Ya. Di sana tinggalin siapa atau memang pengen menyendiri di sana? Oh tidak. Saya punya keluarga di sana. Bapak kecil saya pendeta dan melayani di Sabu. Akhirnya saya ikutlah dengan bapak kecil. Habis dari SMA di Sabu lalu ke Kupang. Karena niat pengen mau pulang ke Nias harus bawa ijazah. Iya. Betul. Kira-kira sekarang sudah sampai di titik mana di kampus? Sekarang sudah selesai penelitian, proposal. Tinggal urus penelitian. Ya kesibukannya cuma tugas akhir doang sih. Ya. Ini kakak kuliah itu ambil jurusan apa kira-kira? Hukum. Ya. Hukum. Oh. Ya, ada apa dengan hukum? Kenapa begini? Karena begini, rata-rata orang Sumatera itu kebanyakan hukum semua. Ya. Mulai dari yang kita kenal orang-orang Sumatera yang artis-artis semua itu. Salah satunya Boris Bokir. Kedua Hotman Paris masuk lah ya. Hotman Paris. Terus pokoknya masih banyak lah. Terus kenapa orang-orang sana lebih milih hukum? Aku nggak tahu orang lain ya. Tapi kalau aku di kampungnya saya waktu saya masih kecil cuman satu orang yang sarjana hukum, anak laki-laki tapi terus kebanyakan di luar sana
anak laki-laki semua yang ambil hukum. Jadi kayak saya rasa potensi saya ke sana deh, saya bisa deh seperti mereka. Jadi udahlah saya ambil hukum gitu. Tapi tidak semuanya lah, karena pengalaman saya pernah banyak ketemu orang Medan, orang Sumatera tuh, khususnya itu tahu ya kalau mungkin Medan dengan Nias itu nggak jauh-jauh amat, tapi dekat saja kalau begitu. Jadi kebanyakan mereka juga banyak yang kalau pekerjaan tuh banyak yang jadi penagih koperasi, salah satu juga banyak. Setahu saya lebih kebanyakan hukum. Iya. Kebanyakan hukum. Kenapa mereka suka kalau pandangan kita ya, karena memang pandangan kami ya kalau pertama tuh cerewet ya. Salah satunya kan. Betul sekali. Orang Sumatera orang cerewet, apalagi Medan. Oh habis gitu. Kalau tak kau gitu. Terus tegas ya. Terus omongnya mereka kan nggak pakai kamu, kau aja ngomong. Ya. Betul sekali. Jadi pakai pula-pula. Ya, apalah kau nih? Macam mana kau bisa tendang kau? Agak lebih ke Melayu sedikit juga sih. Kalau tak kau. Oh itu. Berarti semester 8. Berarti kira-kira pemikiran habis dari ambil sarjana hukum ini mau apa pasrah dengan mungkin ini nanti jalan Tuhan pasti kesini atau memang ada usaha mungkin mau jadi apa begitu sesuai jurusan mungkin atau punya mimpi lah setelah habis ambil hukum itu punya mungkin pengen mimpi jadi pengacara atau jaksa mungkin atau hakim begitu. Kalau saya sih dari dulu sebenarnya pengen jadi jaksa. Gitu ya. Tapi beralihnya waktu saya lebih kayak lihat aja dulu deh ke depan kayak gitu. Tapi sambil mendalami juga kan. Amin. Ya. Tapi kebanyakan yang saya tangkap kebanyakan orang begitu ketika kita tanya soal apakah kamu akan lanjut dengan apa yang kamu ambil di waktu masa perkuliahan itu pasti orang-orang jawab seperti itu. Ya awal-awalnya pasti semangat begini tapi menjenjang semester 5 ke atas mulai pola pikir mulai begini. Iya. Sama kayak kakak tuh. Kenapa? Kira-kira habis ini mau kemana? Nggak tahu juga siapa. Yes. Paling ke merantau sih. Merantau. Siap. Ya, sampai ke Nias mungkin bisa loh. Ketemu keluarga bilang. Ini bapak mama buat. Harus foto begitu. Kalau mereka kan sukanya dari luar ke sini kan. Kalau kita kan mungkin pengennya dari sini keluar. Kalau kita namanya ini orang bilang gimana ya? Padahal nyaman di sini pengen belajar hal baru di luar sana. Ya sih. Kebanyakan orang-orang tuh kayak saya punya teman yang dari luar rantau datang ke sini tuh. Itu sampai saya tanya di mereka bilang kenapa sampai keinginan kalian untuk datang. Nah sementara kami yang di sini pun kayak merasa lebih kepengen kalau kesana. Kesana. Tapi mereka kayak lebih pilih datang, sedangkan di sini ya begitulah. Iya. Secara pergaulan. Infrastruktur, pergaulan mungkin dengan ya karakter orang terus dengan pembangunan tidak semaju di sana. Betul. Begitu. Nah, sedangkan mereka lebih memilih di sini. Itu mungkin kakak punya salah satu alasan. Dulu waktu saya pertama kesini sih, saya tidak tahu tujuan saya sebenarnya buat apa gitu. Tapi saya hanya percaya ada rencana Tuhan. Saya kalau ditanya nanti ke depan kayaknya kamu sih buat untuk apa kesini? Saya juga belum tahu tapi pasti ada rencana Tuhan. Iya gitu. betul. Ini kita ngomong di anak pendeta. Memang begini sudah menjadi. Semua pasti rencana Tuhan pasti. Iya betul. Tapi kan ada usahanya pasti. Ya itu sudah pasti. Betul. Tapi kalau ini begini, ini game ya. Iya. Game dari mana? Dari Nias ke Sabu habis ke Kupang. Iya. Kalau saya lihat mungkin game orangnya suka traveling juga ya. Iya, saya sangat suka traveling. Berarti habis libur ini ketong bisa silakan Kak. Boleh. Kayaknya kita bisa mendaki gunung di Mutis deh. Boleh. Bagus kan? Belum sampai ke sana soalnya. Belum sampai ke sana. Oh, berarti sudah fix. Kakak naik bis ketong biar tinggal. Oke, itu soal perkuliahan. Sekarang soal lingkungan. Pasti berbeda mungkin sangat jauh pasti. Nah, itu yang kakak rasa seperti apa? Perbedaannya itu di mana dan memang katong sudah tahu sih perbedaannya di mana, cuma dari kakaknya bagaimana kira-kira? Kalau sekarang lah ya,
dulu waktu di Nias masih SMP, tapi setidaknya saya tahu lah bagaimana pergaulan anak-anak muda di sana. Nah dulu di sana kita tidak terlalu memikirkan tentang pacaran apa segala macam karena adatnya kita itu keras, ketat gitu loh. Jadi kita lebih ke memikirkan tentang bagaimana saya sekolah, bagaimana saya juara, bagaimana saya berkompetisi dengan orang lain kayak seperti begitu. Mikirnya hanya ke situ. Waktu SMP. Terus habis itu memang ada beberapa yang pacaran, tapi di sana pergaulannya cuman kayak nggak seperti di sini begitu loh. Pergaulan di sana tuh diatur sedemikian rupa kayak gitu. Bahkan kalau anak-anak muda pacaran misalkan pasti sembunyi-sembunyi karena tidak boleh diketahui oleh orang tua, karena nanti kalau diketahui otomatis kayak langsung dinikahkan gitu loh. Walaupun masih SMP. Walaupun masih SMP. Kayak di sini kan ada istilahnya mejeng, misalkan berdua toh. Di sana nggak ada istilah seperti begitu. Misalkan ketahuan ada orang yang kayak berduaan, itu langsung dibicarakan secara adat gitu loh. Sekalipun kayak sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang tapi pas sampai di sini kaget sebenarnya, oh separah inilah ya, maksudnya kayak dengar gitu ya? Iya, maksudnya NTT itu parah gitu loh. Tapi parah. Ini yang dengar nanti Runte di depan. Makanya parah gitu. Ini katanya, maksudnya ya setahu saya parah gitu. Misalkan kita dengar di sana sini anak perempuan hamil di luar nikah. Terus kalau kita anak laki-laki dengan anak perempuan tuh nggak sembarang sama-sama. Terus habis itu gandengan tangan itu nggak bisa loh. Gandengan itu tangan. Pas gandeng langsung nikah. Oh udah langsung itu. kabul di situ. Maksudnya nggak juga, maksudnya nanti akan dibicarakan gitu loh secara adat, dibawa ke secara adat. Apalagi kalau sudah ada yang lihat kayak gitu. Terus kan mulut ke mulut, akhirnya kan orang tua dengar, kok kamu jadinya kayak seperti ini. Aduh, syukur memang Tuhan ini adil karena Tuhan ciptakan bedi Kupang. Kalau bedi pasti nikah. Oh jadi cuma dekat saja orang lihat langsung orang. Walaupun mereka memang tidak pacaran, tapi mereka duduk di satu tempat yang menurut mereka kayak ya sudah tertutup. Ya. Bisa. Tapi masih ada juga yang lolos juga ya, yang ada lah, pasti ada. Terus itu pasti sembunyi-sembunyi ya udah. Mungkin di masa-masa SMP ini mungkin satu-satu orang atau oknum-oknum yang berpikir sepemikiran kayak kakak yang tadi bilang waktu SMP itu berpikir bagaimana cara lanjut, bagaimana terus pergaulan seperti apa. Mungkin satu orang saja. Tapi mungkin ini pemikiran begitu. Tidak semua orang sih, tapi kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan di sana. Kebanyakan seperti begitu. Seperti itu. Karena kan ya kalau mau dibilang tempatnya sudah ya kita sudah lumayan maju. Jadi lebih berpikir bagaimana saya tidak seperti orang tua saya yang cumannya kerja sadap karet gitu loh. Jadi harus beda. Harus lebih unggul dari orang tua. Iya, kita sadap karet. Sadap karet itu seperti apa kira-kira? Terbesar di Indonesia dari sana? Gimana? Maksudnya penghasilan karet terbesar di Indonesia itu? Saya kurang tahu. Sadap karet itu seperti apa kakak kira-kira? Coba kasih jelas yang ini. Panen karet begitu. Singkat. Pakai kan pohonnya sebenarnya karet. Namanya karet lah pohonnya. Terus kita sadap kulitnya. Jadi nanti bukan airnya, getahnya gitu loh. Pas orang yang bersekutan yang karena memang kita juga pernah sempat nonton sih. Jadi kita sadap kulitnya, nanti getahnya keluar, terus kita tadah. Nah, nanti getahnya itu seperti getah tuh leget-leget kayak papeda seperti itu. Enggak. Karet. Nanti kalau dia kan masih cair, kita kasih kering. Setelah kita kasih kering, itu nanti udah ini dia. Diolah lagi. Habis itu sudah kering, kita susun lah, jemur di bawah, bukan di hujan lah. Yang penting kering, habis itu sudah kita bisa jual. Dari itu ada pohon khususnya di sana. Berarti itu pohon di sana itu banyak. Banyak, sangat banyak. Betul. Oke, ini saya mau tanya begini. Sudah banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang yang dari luar NTT. Bahkan mereka ketika kita diskusi, ketika kita berbagi pengalaman,
kita sempat tanya gitu mana kira-kira bagaimana pandangan kalian tuh tentang NTT. Banyak yang bercerita bahwa NTT ini orangnya keras loh, orangnya begini, tukang pemabuk, tukang pukul dan lain sebagainya. Iya. Nah sekarang kami mau tanya nih, mungkin dari gaming, mungkin pengalaman gaming semenjak selain yang gaming sampaikan bahwa mungkin pergaulan bebas itu dalam seks bebas lah, sudah disampaikan tadi. Mungkin pergaulan anak muda yang mungkin orang ciri khas NTT yang katanya kasar, keras dan karakternya begini-begini. Mungkin setelah gaming sampai di sini tuh gimana gitu? Oh ya, sebelum menjawab, kakak ini berapa tahun di NTT kira-kira? Dari tahun 2016, sekarang tahun 2023 udah. SMA 3 tahun tambah 4 tahun. Iya, udah 7 tahun. 7 tahun. Iya. Di Kota Kupang. Berarti sudah pengalamannya sudah banyak, sudah tahu kan? Iya. Berarti logat masih pertahankan logat sana. Biasanya anak-anak NTT kalau bisa punya teman, kalau bisa baru 2 bulan atas enggak. Saya menyesuaikan. Logat sana saya tetap bawa. Tapi kalau di lingkungan dengan teman-teman yang sefrekuensi, oke saya pakai logat Kupang. Bahkan saya campur-campur logat Sabu, Soe, segala macam kayak gitu yang saya tahu. Alor juga campur. Tapi kalau dengan ketemu dengan orang-orang yang besar, misalkan yang formal, otomatis saya dengan logatnya saya. Sekarang langsung kakak jawab pertanyaan. Kalau soal pergaulan, apa namanya? Ya memang betul sekali, maksudnya banyak perbedaan ya, banyak perbedaan. Tapi setahu saya selama 7 tahun di sini, apa ya? Bicara bebas. Ya betul. Kami NTT itu tahu kan begini. Kita perlu begini. Memang banyak orang yang bilang pemabuk, ya memang saya rasa itu betul. Orang-orangnya keras, kalau keras saya tidak terlalu. Karena saya juga keras. Ya, karena kita juga keras gitu loh. Tapi kalau saya melihat kalau dari sisi kerasnya nggak seberapa dari kita gitu loh. Terus apa namanya? Kasarnya kalau ngomong tidak terlalu kalau saya tidak terlalu. Saya malah kita di Sumatera kalau ngomong lebih Medan sama di antara kita dua punya suara lebih keras ya. Iya. Itu. udah ke bawah memang orangnya seperti begini. Ketua Medan NTT nggak beda jauh sih. Iya, jadi itu kalau kerasnya saya nggak terlalu juga sih. Maksudnya saya merasa kita lebih keras malah dari NTT. Iya begitu. Oh, sama-sama enak lah begitu. Iya. Ada beberapa yang halus mungkin ya random betul. Terus jadi soal pergaulan teman? Kalau saya dalam memilih pergaulan misalnya, kalau dalam memilih pergaulan saya sebenarnya beda gitu loh. Kalau saya di kampus, saya dengan orang-orang tahu lah ya di kampus teman-temannya pasti anak laki-laki perokok, pemabuk, anak-anak perempuannya ya hidupnya seperti begitu. Tapi kalau di luar dari kampus, saya kontrol pergaulan saya. Pergaulan saya lebih ke memang yang benar-benar menjaga hidupnya gitu loh. Menjaga hidupnya tidak berkompromi dengan pergaulan di luar sana. Tapi takutnya begini, kalau seandainya di kampus kan yang kampus kan bukan cuma gaming doang kan, betul. Pasti kawan-kawan yang sekampus dengan gaming yang seperti gaming kayak sampaikan tadi bahwa perokok, pemabuk juga mungkin dan sebagainya tadi, kan mereka juga hidup juga selain di kampus di luar juga. Nah, karena ada ikatan soal kedekatan itu kawan tadi, makanya di luar pasti lah mereka akan bergaul juga kan dengan gaming. Mungkin bagaimana tanggapan gaming soal dalam pergaulan? Kalau saya kan prinsipnya di saya gitu loh. Saya nggak mau pergaulan saya terlalu buruk atau pergaulan yang seperti ya anak-anak yang zaman sekarang lah ya. Seperti beginilah. Aku nggak tahu. Jadi saya kayak saya tidak menutup diri untuk bergaul dengan siapapun. Ya, artinya bergaul bebas. Iya, maksudnya kita diri lah. Batasan dalam diri sendiri. Iya, saya yang mengontrol saya punya diri sendiri. Gitu. Itu arti kita berapresiasi ya, dan biasa. Gitu. Sudah walaupun bergaul dengan orang-orang begitu kan minimal dia bisa begitu, tepuk tangan. Mengontrol begitu. Iya, begitu yang mana? Oke. Oh, itu dari sisi pergaulan. Pergaulan. Lebih dalam mungkin infrastruktur mungkin.
Soal perkembangan lah. Perkembangan apa nih maksudnya? Jangan kan dia kan tinggalnya di dua tempat, 3 tahunnya di luar Ya enggak, maksudnya Ya. dengan 4 tahunnya baru di Kupang. Nah, Di selama Kupang. 4 tahun di Kupang melihat infrastruktur, terus mungkin perkembangan apa yang selama tahun pertama injak kaki di Kupang dengan sampai semester bermodeo seperti Ya, belum Kak, belum. Ini ada kejar mau selesai ini. semester 8 seperti ini. Semakin kesini semakin ini sih, maksudnya ada peningkatan gitu, ada perkembangan. Peningkatan di dalam hal apa tuh kira-kira? Banyak. Sebut salah satu. Tidak apa-apa di sini orangnya Bebas bicara lah lagi ya. subscriber banyak. Oh iya, ini apa ini? Kalau orang cenderung kan bilang NTT kan orang ini daerah termiskin kedua lah ya, kedua atau ketiga ya, kalau nggak salah. Ketiga ya? Dari mana tuh? Dari bawah, dari atas ya. Bukan, itu dari beritanya itu dari mana tuh kira-kira? Sumbernya. Sumbernya kan dari apa ya? Gua tahu dulu. Sumber hoax lagi kan. Tapi ada sih di situ. Ada isu. Ya doang katanya kan. Dan berita juga kadang ada di muncul di berita juga kan bilang katanya kayak seperti yang siapa ini Rocky Gerung yang sampai bahwa NTT itu budak sara dan sebagainya banyak sekali kan begitu. Nah kira-kira ketika ada di ini Gemi di sini bagaimana gitu mungkin pandangan Gemi soal NTT. Ya NTT. Kalau soal itulah ya, maksudnya dari tahun ke tahun saya melihat ada perkembangan, ada peningkatan. Bahkan orang luar memang tidak tahu bagaimana NTT, tapi waktu datang sebenarnya baru tahu gitu ya NTT gitu. Tapi kan banyak orang di luar sana bicara tentang NTT tapi sebenarnya kan tidak tahu. Tapi waktu saya kesini bahkan saya melihat wow, maksudnya kalau ini ya, maksudnya pembangunannya kan dari kita lihat dari tempat wisata. Sekarang kan semakin maju, semakin bagus. Terus habis itu tempat-tempat wisatanya bukan yang seperti yang di luar sana gitu loh, bahkan lebih dari itu yang memang benar-benar wow, akhirnya itu saya sendiri kayak tertarik untuk aku mau menjelajahi NTT deh, aku pengen. Siap, nanti ketemu ya. Siap puluh sih. Oh itu dah. Murah. Kalau NTT memang murah. Kalau tinggal paling uang bensin. Iya uang bensin. Sebenarnya murah, sebenarnya memang murah sih. Yang penting punya banyak kawan dari Flores dari mana? Dari NT. Iya, betul sekali. Bro, di situ ya. Aku ke situ ya. Memang betul loh. Saya sekarang banyak lah tempat-tempat yang saya sudah lewat. Saya sudah pergi di NTT. Itu modal teman. Saya sudah pergi ke Rote, saya sudah pergi ke Alor, saya sudah pergi ke kalau daerah-daerah dataran timur ya. Saya ke Nunkolo. Nunkolo di mana? Pedalaman Amanuban. Oh, ada desa Nunkolo di situ. Iya. Perbatasan dengan Malaka, Menu di situ. Terus habis itu pari itu saya sudah pergi Niki, Keva, soal pedalamannya ya sudah sebagian lah ya. Belum. Belum. Saya sudah sampai di Kapan cuman di Kapan. Saya terlalu banyak ngomong ya. Cuman sampai di Kapan. Kapan apa sih? Kilo 12 oil bubuk tuh yang ada sudah itu loh. Tempatnya ada Kabosan. Betul sekali. Saya cuma sampai di situ. Tahu Bosan? Tahu. Itu yang utama stand up comedy. Betul. Ini kan tidak percaya. Biar habisin kakak jadi. Oke. Ya, itu arah-arah Kabosan Puru masih di situ. Tapi tidak sampai Mutis, tidak sampai Fatumnasi. Belum karena itu sampai. paling bagus tuh. Sebenarnya, tapi kan jalan kan tidak hanya aku mau jalan ya, pasti modal juga kan. Modal. Tidak, kos paling murah tuh bensin. nanti jalan-jalan bulan apa? Kakak dong libur bulan apa? Kita libur kapan? Semester 8 tidak ada libur lah pasti. Palingan cuma pergi konsul. Makanya dibilang saya tanya kemarin mau podcast dibilang waktu banyak. Waktu banyak. Mungkin dia lagi sibuk dengan tes. Sama, saya juga begitu, waktu banyak. Semester 8 nih entah kenapa kayak malas ke kampus baru. Ya. Karena memang cuma tinggal itu saja. Betul sekali. Dan kita harap dosen jangan terlalu aduh Yesus. Betul sekali. Besok mau 6 tahun di kampus bisa. Jangan menangis Kak. Kayak sedih sekali gitu. Karena memang biaya kan. Ya memang betul. Biaya kan. Saya juga lagi kejar jangan sampai lama gitu loh. Soalnya kalau kakak ini kalau lama tidak apa-apa sih. Karena memang
Hah? Karena- SP lama di Kupang toh kan? Jangan. Oh tidak, selesai kuliah saya udah menetap di sini. Jadi nggak mesti harus ini loh berlama-lama karena soal kuliah gitu. Oh, oke. Tapi tetap ingin tetap di sini. Ya, Berarti setelah habis kuliah Masih tidak di sini? pulang ke sana. Mungkin Tidak. pulang hanya kunjung doang. Iya, balik lagi cuman gitu. berkunjung. Oh iya, ini mau Tanya tanya. tidak ada tempat-tempat lain yang harus dikunjungi atau mau menetap di Jawa? tidak. Saya sudah ambil keputusan, administrasi saya pun saya sudah ubah semua. Jadi saya udah keluar dari seizin keluarga juga sih, seizin bapak sama mama, keluar dari kartu keluarganya bapak. Akhirnya saya urus berkas Keluar? saya di sini. Keluar dari kartu keluarga? Iya, toh. Karena kan di sini saya belum ada KTP, belum ada kartu keluarga waktu itu. Jadi otomatis kan kalau mau urus, saya harus keluar dari kartu keluarganya bapak, urus surat pindah di provinsi di Medan. Akhirnya setelah ada, saya urus berkas di sini, mulai dari kartu keluarga duluan, habis itu KTP. Jadi administrasi saya semua jadi NTT. Jadi begini kakak, maksudnya begini. Kan dari sananya kan kakak kan memang aslinya sudah sana. Toh? Ya. Kenapa tidak pulang dan buat di sana? Takutnya kakak kayak di sini merasa kalau ya apa yang kakak harapkan tidak. Ini bukannya doa, tapi apa yang kakak harapkan di sini tidak tercapai dan kakak pengen pulang. Dan sampai akhirnya itu KTP warga negara NTT. Mungkin seperti apa? Kalau lagi dicoret dari kartu keluarga deh. Bukan itu coretan di PXP langsung tulis nama kembali. Yang penting arsip yang aslinya kan masih ada, tinggal ubah lagi. Saya tidak terlalu memikirkan ke sana sih. Saya tidak tahu bagaimana ke depannya. Belum tahu. Percaya aja lah. Tapi aku percaya. Bisa Aku jadi bisa loh di sini gitu loh. Bisa jadi yang orang NTT juga bisa jadi pasti. Pasti. Tahu. Pasti ya kalau bukan ini ya pasti itu. Enggak, namanya begini. Kalau namanya sudah milihnya sudah ke NTT, artinya bukan soal orangnya, artinya sudah jodohnya ke NTT atau lebih mencintai NTT, berarti ujung-ujungnya juga mencintai orang NTT. Itu hukumnya orang NTT. Maybe. Aduh. Aku belum memikirkan sampai ke sana. Tapi Sama, sih sama. orang Medan yang orang luar tuh banyak yang kangen orang kita juga sih sebenarnya. Iya, banyak. Dan bahkan mereka juga punya Betul nih kepengen sih kayak merubah keturunan begitu. maksudnya nikah jangan dengan orang ambil kayak dalam NTT. Jangan lokal lah ya. Iya istilahnya. Oh, gitu. Jadi kayak kepengen pacaran di orang luar sih kita belum pernah. Rasa kayak itu seperti apa sih kira-kira maksudnya kayak Bisa bu, ngerantau. Bisa, itu ide yang bagus itu. memang merantau pasti ada tujuan dulu masa merantau hanya gara-gara kejar perempuan. Ya, Iya. maksudnya ada tujuan. Di samping itu juga kita bisa mencoba tuh hal-hal Ya, baru. Gitu. kalau kita sukses ada rezeki ya ketemu terbang di mana. Tapi saya Iya. saya sangat apresiasi dengan Kak Gemi ini. Ya. Orangnya sangat tangguh ya. Jadi seorang perempuan yang tangguh kalau menurut saya. Ya. Dari Nias, dari Sumatera ke sini sampai di sini SMA, kuliah habis punya niat untuk keluar dari kartu keluarga orang tua Ya. pindah ke sini. Ya. Dan sekarang sudah berencana untuk menetap di Jangan sampai orang tua bilang begini, ini juga bukan Tuhan. Terus di mana please? Tidak seperti begitu. Maksudnya ini kan kesepakatan kita bersama. Jangan kakak serius itu ini mandi. Aman. Oh jadi seperti itu. Ya. Oh, berarti infrastruktur tadi kakak sudah jelas, pergaulan sudah, Pendidikan. orang lingkungan orang NTT itu sikap seperti apa. Ya. Lanjut mungkin dengan masalah pernah atau tidak PDKT dengan orang-orang Ke NTT. ini kita pasti laki-laki yang datang dekat sampai mungkin ini mungkin dia yang pi sorong-sorong berarti laki-laki yang dekat kira-kira Ya. PDKT kan kakak kesan sendiri kan SMP tidak pernah begitu toh Ya, betul sekali. datang di Sabu pernah pasti Pertama sekali di Sabu. pacaran waktu itu di Sabu. dengan orang Sabu Iya. oh sudah. Tapi waktu itu bapak kecil saya kan kayak larang gitu loh. Kamu nggak boleh pacaran, kamu masih sekolah masa gitu. masa kok di waktu dia SMP dia pemikiran beda sampai di SMA Gitu. berarti kakak nih salah satu orang yang aduh Tidak juga. dipegang janji. Enggak kan berjalannya waktu toh. makanya gitu. striknya berarti apapun itu boleh ketemu omong memang karena waktu itu pasti karena yang menentukan tuh waktu dan Tuhan betul sih. Iya, memang betul. Jadi kalau ketemu bilang biasa ini semua pacaran semua ngomongin begini pada akhirnya ujung-ujung juga
Yang artinya segala Ya, sesuatu yang tapi kita kan- belum tahu ke depan tuh ya. Ya, pasti begitu. Tapi kan kita tetap harus Prinsip, punya kan? prinsip gitu loh. Jadi waktu Oh, SMA pacar tuh itu prinsip. ya berpacaran itu kan prinsip juga. Mau nggak berpacaran atau tidak? Kan waktu SMA memang ya karena pergaulan akhirnya kan udah pacaran lah ya. Tapi sempatlah ada insiden akhirnya sampai bapak kecil saya kayak larang, terus sampai udah pernah kayak pokoknya kalau kamu pacaran kamu pulang, maksudnya pulang lah kan ya, nggak boleh lagi sekolah, milih mana pacaran atau sekolah, sampai baju sekolah saya SMA tuh diinjak, maksudnya udah nggak ada jadi sekolah lagi kau ini, kau lanjutlah pacaran kayak gitu. Jadi saya lebih memilih udahlah, maksudnya nggak usah pacaran, saya harus sekolah. Jadi setelah itu pertama ada berapa orang lah, maksudnya putus dengan orang ini lagi gitu. Terus terakhir masuk ke kuliah, udah saya mikir ulang lagi. Saya kayaknya harus kembali kepada prinsipnya saya. Saya fokus pendidikan saja. Jadi sudah sebelum saya kuliah, saya fokus sendiri gitu. Tidak ada yang dekat. Pasti ada yang dekat. Ada. Karena kakak sendiri yang tidak respon. Kayak tidak, emang saya nggak sama sekali. Maksudnya kalau mau dibilang mati rasa, bukan mati rasa juga, tapi saya tahu gitu loh. Tapi belum waktunya aja gitu. karena prinsipnya lebih kuat. Lebih kuat. Terus habis itu didukung juga dengan lingkungan saya di kontrakan yang memang benar-benar mendukung. Udah jangan, maksudnya tidak pacaran, lebih memikirkan tentang memikirkan bagaimana. dan siapa tahu baju kuliah dapat injak lagi. Tidak. Maksudnya kayak saya lebih ke sini sekarang. Fokus aja lah dulu kayak gitu. Nanti misalkan kalau masa depan, pasangan, hidup apa segala macam, Tuhan yang kasih gitu loh. Jadi oke, aku percaya aja sama Tuhan. Ya, sebenarnya itu kan tapi ada usaha itu. Tapi begini, seharusnya pemikiran pola pikir ini seharusnya lebih menguntungkan untuk perempuan. Karena perempuan ini pada dasarnya tapi kalau laki lebih banyak menunggu. Menunggu. Satu-satu perempuan itu yang terlalu menggebu-gebu udah cinta-cinta itu mungkin satu-satu saya yang kayak perempuan yang mengungkapkan duluan ketimbang laki-laki. Tapi yang lebih unggul nih beta rasa perempuan. Dan perempuan itu walaupun dia tidak tahu sama sekali, tapi pasti ada yang dekat dan tidak kepingin sama sekali, pasti tetap ada yang mau memang dengan dia. Ya. Jadi soal Tuhan yang atur nih pasti untuk perempuan itu kata-kata mungkin terlalu mungkin kembali ke saya punya adik. Dia lebih tahu. Mungkin seperti itulah. Terus soal ya pokoknya kalau soal pacaran ini mungkin kakak punya prinsip seperti itu toh. Jadi ya kakak punya dengan kakak lingkungan juga mendukung, ya apa boleh buat. Tapi saran dari beta kakak, kalau umpama kakak datang ngerantau, kakak harus pegang prinsip dan itu tuh boleh dirubah. Betul. Kakak punya prinsip kayak umpama mungkin istilahnya apa ya, tanda kutip kayak masih takut dengan hal yang bapak kecil sudah buat kakak kanona. Kalau masih pacaran mending kamu pulang saja, pilih mana pacaran atau pendidikan. Nah seharusnya dari situ tuh kakak pola pikir seharusnya sudah bisa mempertimbangkan. Nah, sampai sekarang harus pegang itu. Dan saran dari beta, kakak kalau sudah memegang prinsip ini, itu berarti kakak harus kejar kakak punya cita-cita sebelum orang datang gitu. Karena setidaknya itu tuh lebih penting ketimbang pasangan yang seolah-olah datang bilang saya temani kamu dari nol, saya ingin begini kamu dari awal, sebelum kamu punya penghasilan, sebelum kamu punya pekerjaan, saya sudah dengan kamu. Nah itu kata-kata tuh yang menurut beta cuma kata-kata bullshit dan orang-orang lain menggunakan. Sebenarnya yang begini, ini lebih panjang ya dijelaskan. Sebenarnya begini, kalau orang bilang kata-kata pacaran dari nol, seharusnya itu tuh sudah ada apa-apa. Betul, dari nol berarti sudah ada apa-apa. Tapi kalau namanya masih SMA orang pacaran, itu kan dia pasti sudah ada uang jajan. Apalagi kuliah, uang pasti sedikit sudah ada. Yang dari nol yang mereka maksud nikah mana? Ya kan? Yang pantas omong dia temani dari nol itu dia bapak mama. Betul. Betul kan? Ya. Biasanya kalau begini beta omong nih tepuk tangan, tapi dia. Oke. Sampai bahwa ini apa? Buaya itu datang tuh ada hal baiknya juga. Oh jadi. Tapi beta omong ini penting. Doang sih. Walaupun begini kakak, salah satu dari ketemuan WA kakak percaya saya itu ketemu tidak ada niat yang untuk sampai melangkah lebih jauh untuk bilang kakak kita nih ajak kakak ini karena minta pacaran mau pengen pacaran. Di antara kami berempat kakak tanda mau saja.
Iya. Betul ya. Walaupun kayak nanti ujung-ujung kakak ini yang chat ini kan teman kakak ini, Iya. atau bukan ini atau bukan saya sendiri yang mungkin chat. Itu mungkin karena begini bintang tamu yang datang ada kakak Nona satu di bawah juga. Iya. Itu chat saya. Jadi ketemu jangan menganggap kalau kita punya pertemuan tuh di sini saja. Iya. Maksudnya ini kan salah satu kakak tunjuk bisa ketemu orang baru. Ini juga pengalaman mungkin dari kakak sudah biasa dari sini sudah biasa berteman dengan orang luar. Iya. Tapi kalau menurut beta ini baru hal pertama yang berteman dengan orang luar seperti Iya. itu. Jadi beta mungkin habis ini kita jangan putus di sini. Maksudnya jangan sekedar kakak jadi tamu, Iya. kami sekedar sebagai yang mengundang seperti Iya, itu. iya, ya. siap. Jangan kayak acara-acara nikah lah. Datang bikin kacau, pulang bawa perut kenyang. Begitu. Oh gitu ya. Begitu. Oke, jadi kita kembali lagi nih saya Iya. sedikit tanya lagi, ada banyak sekali pertanyaan yang saya harus gali dari Gemi. Iya. Lupa aku Gemi pula. Untuk Gemi sendiri, sekarang saya mau tanya mengenai perbedaan budaya sih. Cenderung ke budaya sih. Budaya Nias, Sumatera dengan budaya kita begitu. Kira-kira perbedaan itu di mana? Budaya yang bagaimana ini Mungkin maksudnya? dalam kayak soal apa ya, kalau di sini kan biasanya kalau orang sudah berjodoh, kalau sudah masuk minta lamar itu gimana, terus gitu. belis itu gimana, antar belis gimana, terus sampai Udah lebih dalam ini ya, udah lebih dalam. iya, makanya iya, budaya. di sana kan beda Iya, kan, betul, begitu. betul. Konsepnya kan begitu. Kalau di sini kan belis ini biasanya kan ini antar belis, terus soal budaya ya, pertama tuh Iya. antar belis, terus sebelum menikah tuh ada ini aturan-aturan yang kayak orang mau menikah itu tuh, orang mau hidup berumah tangga kan pasti yang pertama dari lamar itu kan di sini kan pasti ada masuk minta, lamar kan masuk minta gitu. Tapi ada dia punya adanya kayak uang berapa, kalau kami di sini kan biasanya uang berapa, terus ada sarung-sarungnya, ada dia punya gitu kan. Terus setelah masuk minta baru masuk ke bilis besar, kayak urus adat begitu. Iya. Setelah bilis besar habis baru nikah. Nah mungkin di sana tuh di mana gitu. Kalau di Nias, pertama tuh kan lamaran, itu langsung pasang cincin gitu. Langsung. Si laki-laki datang ke rumah si Iya. perempuan. Terus kita ngomong gitu loh, mau omong. Terus habis itu kalau sudah deal, terus ditentukan kapan lamarannya gitu. Sudah lamaran itu udah dikasih cincin begitu. Terus habis itu setelah itu langsung membicarakan tentang pernikahan. Masuk di adatnya. Belis ada? Ada, Oh. ada. Belis ada. Apa namanya? Kita tergantung dari pendidikan anak perempuan gitu loh. Oh belisnya tuh tergantung dari. Iya, dari pendidikan anak perempuan. Semakin tinggi pendidikannya, pendidikannya, otomatis semakin keren juga. ya, Oh, gitu. semakin mahal gitu loh. Jadi cuman sekali nanti dikumpul gitu, maksudnya kayak langsung satu kali cash begitu tuh. Habis itu udah langsung acara besarnya. Langsung cash itu. Iya, cash. Astaga, berarti Itu nikah ini orang yang ini case yang paling tertinggi lah. Kalau seandainya kalau si perempuannya S2, S3, kalau anda kan S3, paling tertinggi itu di belis itu berapa? Kalau S3 masih belum ada lah ya, maksudnya sampai sekarang. Tapi yang saya tahu sekarang udah sarjana-sarjana itu ratusan. Tapi kita tidak ada lagi yang namanya apa? hewan. Hewan enggak, itu udah masuk di dalam tuh. Sudah masuk dalam uang begitu. Ya, Ya. itu kita lebih bersyukur uang ketimbang beli hewan yang begitu kecil tapi mahal. Bukan soal mahalnya, capek yang narik-narik. Kalau lagi pindah dari tempatnya ke masuk ke mobil baru turun lagi. Ya begitu. Iya. Begitulah hebat-hebatnya kita punya bapak mama yang sudah menjalani hubungan begitu serius. Kita lebih respect ke bapak saya. Begitu. Karena Karena demi mendapatkan bapak mama beliau rela sampai Mati-matian. Karena menggerai kan, orang Manggarai. mama menggerai. Beta tidak tahu asal usul menggerai punya beli seperti apa. Tapi rata-rata kalau di mana-mana kalau kalian tanya tuh pasti orang menggerai itu dia juga lumayan. Begitu juga Sumba mungkin. Kalau Sumba lebih bahaya lagi. Iya, tapi setahu saya sampai sekarang lah ya, kita malah lebih mahal sih sebenarnya dari NTT. dari NTT. Misalnya ini bukan kesalahan mahal atau tidak sih. Sorry? Masa? Betul, setahu saya. Pernah ke Sumba? Saya belum pernah ke Sumba. Pernah mengenal budaya Sumba, adat Sumba. Tidak, tapi saya dengar, saya saya tanya gitu loh. Ke orang Sumba. Tapi Gemi bilang paling tertinggi kalian ratusan.
Ratusan Ya, bisa lebih gitu loh. ratusan. Itu kan masih cuman majunya untuk pergi ambil anak perempuan nih, gitu loh. Belum Terus sampai nikah. belum untuk bawa anak perempuannya ke rumah. rumah laki-laki. Terus habis itu kan sampai di rumah laki-laki kan ada acara lagi, gitu Kalau kan. uang pesta, uang tenda, uang Iya. sound. Itu kan sudah. Yang kecil-kecil itu tuh lumayan juga. Iya. Uang Jadi- orang main organ kayak beta kalau kalau pakai menikah mungkin undang beta. Itu lumayan juga 5.000 ya kan? Gitu. 5.000 aduh Yesus. Habis itu belum lagi nanti kayak misalkan pergi ke, maksudnya berdatang bertamu kembali di rumah perempuan itu kan masih banyak lagi. Tapi gitu. semuanya dalam apa uang gitu ya. Iya, Tidak semua uang. tidak kayak makanan gitu tidak ada. Semuanya Paling dokumentar. uang gitu dulu, kan. uang dulu nanti baru diatur gitu loh. Beda dari kita kan ada siri pinangnya, ada uang, ada kerbau, kambing, sapi, ular, kuda semua. Ya kan, gitu. Dan memang itu sebagai laki-laki yang bertanggung jawab memang harus begitu. Tapi dengan menentukan tingkat pendidikan anak gadis di sana mungkin berarti orang tuanya juga pandang laki-laki itu Ya, memang harus. harus juga. Itu sudah pasti. Mereka Kamu- tidak kamu takut, mereka siapa? sabar, mereka tidak takut mereka punya anak tuh nanti apa? Diperlakukan tidak baik. Bukan masalah itu. Maunya tidak takut kan mereka sampai ketuaan jadi dibilang perawan tua begitu. Tidak takut mereka pandang dia mau begitu. Oh. Karena mungkin laki-laki yang sini orang tuanya masih bilang aduh kamu pekerjaan Belum. begini, Oh ya. begini." Kalau sampai sekarang tidak sih. Tidak. Malah semakin, maksudnya kayak lebih dinilai itu perempuan kayak lebih ini begitu loh. Ya, dihargai derajatnya. Nah, derajatnya kayak semakin meningkat gitu. Jadi it's okay. Jadi setelah itu, tapi setelah waktu kita sudah urus semua, kita dibawa, maksudnya anak perempuan ya, dibawa ke rumah anak laki-laki, itu sudah hak Ya anak haknya laki-laki sepenuhnya itu, itu. kecuali mungkin cuma hanya bisa terlepas dari Tuhan sama mungkin itu. Ya. Tidak mungkin orang terpitar besok Betul. anak kau Ya. sini dan ini jadi. Heeh. Jadi mungkin ya dengan memang adanya itu barang jadi anak perempuan mungkin lebih anak laki-laki mungkin lebih menguntungkan ketimbang perempuan mungkin suruh bawa perempuan di rumah dan mungkin ada hal-hal yang memang kayak ada yang terjadi hal di rumah bisa saja laki-laki melarang perempuan untuk ke rumah itu dong bisa terjadi pasti. Kalau larang ke rumah begitu. Kayak misal dalam hal apa begitu? Maksudnya larang anak perempuan untuk mau keluar kayak begitu. Bukan. Tapi Maksudnya umpama nih contoh. Heeh. Aduh amin. Maksudnya aduh. maksudnya kan beta dia kan umpama nikah nih. Ya. Kamu ketemu nikah, kemudian beta subelis nih. Ini umpama Iya, dan iya. merangkap beta laki-laki Iya, seperti itu. siap. Jadi umpama nikah kemudian kayak ada acara keluarga apa dari sana. Jadi beta sebagai suami nih kita tidak mengizinkan begitu. Jadi sudahlah mereka urus saja. Oh, itu tidak bisa. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Oh, itu berarti tanggung jawab Beda dengan kita. di sini berarti di sini tuh kalau umpama kebanyakan orang-orang itu takut ketika kalau depo anak itu beli semakin tinggi mereka beranggapan kalau Nanti itu tuh dikekang gitu. kayak seolah-olah anaknya tuh dijual begitu dengan harga begini. Iya, Jadi iya, kalau iya. depo orang tua mau sakit mau apa itu kalau mau pulang kalau suaminya bilang mau larang karena memang dia punya hak permisi tapi kan ada di sini kan ada oke mama ada air susu ibu Iya. itu kan sudah dilunasi oleh pria Iya. gitu. Jadi kalau umpama ya kayak ada acara-acara begitu kayak suami kan punya hak karena memang dia sudah Betul. bayar semua sukses dulu nih. Iya. Suruh luputu tuh beta suruh gitu. Memang ada Ya. ceritanya. Iya memang gitu. Di Rote itu ada. Yang seperti begitu. Iya. Tapi kalau di kita sekalipun sudah seperti begitu tetap terikat di adat gitu loh. Jadi tetap tanggung jawabnya kamu harus tetap ini Nah, kerjakan. kalau di sini gitu. begini, kalau di sini tuh lebih ke saling nerima aja begitu. Kalau seandainya ya. nuntut yang tidak tahu diri, Iya. nah, itu yang kita tidak suka di sini. Itu Kalau Oh, seandainya iya. nuntut yang tidak tahu diri artinya begini. Lupa anak perempuan sarjana S2. Ini contoh nih. Iya. Anak sarjana. Karena memang ada kejadian begitu anaknya sarjana S2 perempuan. Setelah S2 habis dia jadi dosen, suaminya jadi dosen. Nah, pas urus adat, tendes itu hampir 300 juta. 300 juta. Si laki-laki pusing, pinjam di bank, lunas. Iya. Sudah dia. Setelah kasih lunas, si laki-laki tahu bahwa istri ini sudah hak sepenuhnya dia kan. Jadi dilarang bahwa orang tua lu mau sakit, meninggal, urus belis, urus adat, ada dan segala macam berurusan yang kau Tidak bisa punya, lagi. Kau terus ke sana. Oh. Karena saya suka semua. Dan kalau kau orang tua mengerti dengan saya, berarti di situ tidak ada
tidak ada tali yang memisahkan begitu. Bukan tali, kayak tidak ada tembok yang memisahkan lah. Berarti ketika ada orang susah, saya masih bisa bantu gitu. Tapi kalau lu nuntut untuk semua, setelah saya kasih semua sudah selesai. Kalau gitu. Karena memang itu terbentuk karena sakit hati begitu. Betul. Kalau tidak tahu, tidak saling menerima kan. Kalau saling mengerti dan saling menerima pasti aman gitu. Tapi laki-laki kalau mau kejar ada punya cinta dengan apapun itu, pasti laki-laki harus memang pertimbangkan baik-baik dulu. Ya, iya. Jangan gara-gara hanya nilai uang. Lu beranggapan bahwa ini perempuan dia punya hak gitu. Iya, betul. Karena memang dia punya turunan seperti itu, jadi kita harus mengikuti. Kalau kita dekat dengan orang, karena kita otomatis kita harus mengikuti, menyesuaikan dengan mereka. Tidak boleh hanya gara-gara mereka titih harga, ada anak belis begini. Iya, jadi kita merasa kayak aduh Tuhan ini betul, dan dia begini lama-lama ini. Baru ini begini. Dendam. Soalnya itu rasa bersyukur sih. Karena salah satu orang yang saling mencintai nih. Seharusnya lu tuh rasa bersyukur karena lu punya rasa antusias untuk mendapatkan dia tuh lebih tinggi. Jadi lu mungkin bisa lebih semangat bekerja untuk cari uang supaya lu bisa nikahi dia mungkin. Supaya kita mau dan dia dan orang tua juga mungkin setuju karena kendala ini makanya kita langsung menikah. Ya sudah lu punya motivasi baru dong di situ. Jadi lu sudah bekerja cari uang untuk mendapatkan seorang putri. Gitu. Mantap sih. Ya, tapi kalau seandainya mana? Ya lagi mungkin berdebat kedua aja ketemu tanya. Tapi bagaimana menurut sang wanita nih misalnya dari pandangan wanita bagaimana? Ya kalau di kita lah ya, maksudnya kita juga melihat laki-lakinya gitu lah. Sanggup nggak sih? Ya, sanggup nggak sih? Belisnya saya yang seperti begini, dia bisa nggak sih kayak misal? Terus pekerjaannya apa? Terus dia sekolah nggak sih? Memang, bisa nggak sih menghidupi saya kayak gitu? Memang ada kata-kata yang tidak pandang materi dengan IQ itu kata-kata bullshit saja. Karena sebenarnya manusia itu kalau memandang dan mencintai seseorang itu pasti terutama itu. Harus pikir materi juga ya. Jadi ketemu sama-sama sadar diri lah. Kalau mau bilang cinta doang nggak mungkin. Tidak mungkin seorang anak laki-laki atau bukan perempuan hanya saling itu hanya untuk tiap hari hanya membangun rumah tangga yang dari dasarnya dengan cinta saya itu tidak. Emangnya tiap hari cinta terus berpolo habis dapat uang begitu kan tidak. Menuntut hidup kan masih banyak kan gitu. Belum lagi punya anak. Karena selamanya pas perempuan nih yang berpikir lebih istilahnya dong itu lebih cerdas sih mengelola sesuatu untuk ke depan. Kayak akan mendengar depan seperti apa dong tuh yang lebih istilahnya lebih cerdas soal itu. Kalau laki-laki ini bodoh sih. Bukan perempuan yang bilang ya, Kak sendiri. Ya, memang laki-laki itu bodoh beta pun begini karena laki-laki itu kayak merasa kalau kayak kayaknya ini bisa, tapi setelah mau berbuat tuh pakai logika gitu loh. Pikir kembali. Tapi kalau perempuan tegas sebegitu dong kayak sesuai apa dengan dong tuh kayak ada target begitu. Tapi kalau ketong nih mau sampai target ketong pikiran kembali ini mesti buat begini kok. Nah kalau perempuan tuh numpung target dan memang harus kejar itu beda dengan laki-laki. Doa banyak semoga Gemi menetap di sini bisa dapat jodoh orang sini dari yang si laki-lakinya juga mudah-mudahan bisa kuat lah untuk menghadapi pilih. Ini kan sudah kuliah kan, kalau kuliah tahu sendiri. Sarjana hukum nggak awas. Nggak didoakan sih. Sarjana hukum pas mau azab kabul kan biasa kan azab kabul kayak mau nikah mau berkat ini pakai sidang. Akan dari tekuk palu 3 kali. Oke. Jadi Belis sudah disampaikan tadi kalau begitu. Ya. Sekarang tuh saya tuh pengen mau tanya mengenai pengalaman sih. Pengalaman Gimi selama di Kupang, mungkin pengalaman kayak susahnya begitu, senangnya gimana? Kalau susahnya seperti apa? Susahnya saya tuh begini selama di Kupang. Sudah menyendiri tanpa keluarga, saya tuh berani begini. Senangnya di mana begitu. Terus dan yang kedua juga mungkin dalam pergaulan mungkin kawan. Hal pengalaman yang menyakitkan sekali mungkin dalam soal pergaulan itu mungkin kawan yang suka kan dalam pergaulan kan bukan cuma di sini lah, di mana-mana kan pasti ada yang ngebully, omong jelek kita pun nama dan sebagainya begitu kan. Mungkin dari kalau gitu itu pernah alami tidak begitu? Sangat banyak lah ya, banyak selama udah hampir 7 tahun lah ya, 7 tahun di sini banyak sekali tentang maksudnya susah hidup itu saya udah rasa gitu. Tapi pertama waktu saya mulai kuliah itu
Ya pasti biaya dari keluarga, dari Nias dapat kiriman. Semester 1 tuh ya saya terima kiriman dari keluarga. Tapi masuk semester 2 bulan April itu sudah tidak dapat kiriman lagi karena memang kakak saya kuliah, adik saya kuliah lagi. Jadi memang tanggungan keluarga banyak. Tapi awal itu memang menyakitkan sih karena mikir kayak kok bapak mama saya tidak kirim uang ke saya, tapi kok adik saya terima, kok kakak saya terima. Tapi karena kan saya hanya berandalkan dengan beasiswa, akhirnya dari beasiswa saya pos-poskan uangnya gitu loh. Untuk uang kontrakan saya berapa, untuk uang makan saya berapa, untuk tabungan saya berapa, untuk uang beli buku berapa, dan uang hari-hari ini saya butuh uang berapa, saya konsepkan semua, manage dengan baik supaya saya tidak kekurangan. Tapi waktu tidak dapat kiriman memang tetap susah kan, dengan beasiswa yang tidak seberapa juga ya. Apalagi itu saya susah. Itu kan COVID kan. Betul sekali. Jadi akhirnya kayak saya mulai berpikir, waktu itu saya jualan online pakaian segala macam supaya demi dapat uang gitu kan. Jadi cuan sangat dibutuhkan gitu. Terus akhirnya berjalannya waktu kayak semakin tidak seberapa juga kan jualan online. Akhirnya saya cari kerja, saya dapatlah jadi asisten rumah tangga. Yes, saya jadi asisten rumah tangga di RSSO Sapa. Jadi kerjanya waktu itu bersih-bersih rumah lah ya, biasa ini. Tapi waktu menikmati pertama menikmati, tapi memang tidak enak juga sih, kan ada yang kayak buang bahasa kayak teman-teman lah. Kuliah tapi kerja jadi asisten rumah tangga, kayak kerjanya ngepel. Iya. Tapi kayak iya sih, maksudnya sakit sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi, saya harus kuat. Keadaan begini memang kita mau tidak mau ya. Saya harus kuat, saya harus jalani kayak gitu. Terus kemudian yang dulunya kesepakatan bersama dengan majikan hanya sapu, bersih-bersih segala macam, akhirnya kayak ditambah-tambah, tau lah ya di rumah. Tambah-tambahnya misalkan kayak minta tolong ya, kayak sebenarnya tidak ini tapi diminta tolongnya ini nih yang tidak enakan. Harganya tetap sama. Dengan satu budget kerjanya dalam 1 bulan itu 350. Gila ini. 350. Tapi itu makan minum di dalam kan? Makan minum pagi tidak, cuma makan siang doang. Malam tidak makan? Tidak, saya kan sudah pulang. Menjelang sorenya itu saya sudah pulang gitu. Jadi kayak tambahan kerjanya nanti kayak minta tolong masak, saya masak. Minta tolong cuci piring, oke saya cuci piring. Minta tolong setrika baju, ada pakaian kotor situ bisa sedikit ya berapa potong. Memang di dalam situ tidak ada ini asisten lain. Ada asisten yang lain yang cuci pakaian. Jadi beta bisa simpulkan kalau ternyata pekerjaan yang bersaing itu bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, tapi dalam asisten rumah tangga juga ada yang bersaing. Iya betul. Dengan begini salah satu contoh kecil dan ini salah satu pelajaran. Kita harus ingat kalau ternyata yang bersaing itu bukan hanya di kerja di perusahaan-perusahaan mungkin di bagaimana, tapi di asisten rumah tangga juga ada. Jadi kan karena kayak umur maksudnya kita masih kecil lah ya. Jadi pertama kayak lagi lu dari luar sana. Iya betul. Jadi kayak lebih bahwa bisa diperintah. Bisa. Jadi kayak dengan merendahkan diri juga. Oke, aku kerja aja lah, nggak apa-apa. Kita butuh fulus tadi kan. Iya. Nggak juga. Biasanya nggak mau juga. Tapi kalau ya udah mau bagaimana lagi saya kerja. Jadi pulang itu cuman maksudnya saya ke rumah langsung istirahat kayak gitu karena udah capek banyak hal yang saya kerjakan. Tapi beruntungnya waktu itu saya kerja karena memang kita kuliah online jadi ada waktu lah ya saya untuk kerja, jadi sambil Zoom juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, mantap sekali ini pengalaman yang sangat menginspirasi banyak orang kayaknya ya. Dan selama ibu lah, saya lebih suka pengen orang ibu sih. Oke. Karena sekarang sebentar lagi pun mau. Oh, tidak kerayu nih. Enggak, maksudnya kan sebentar ibu dari anak-anak dia. Saya kan orangnya tidak terlalu yang lebih suka yang begitu-begitu. Oke. Jadi kan saya panggil ibu karena memang motivasi supaya cepat sudah gitu. Amin. Jadi mungkin selama ini ibu selama di sini ada pencapaian atau mungkin ya pencapaian ya target setelah lulus nanti. Yang artinya selama di sini lah pencapaian selama ada di sini Kupang ini apa begitu. Kayak contoh mungkin ada ikut organisasi atau mungkin
ikut lomba dan sebagainya Iya. gitu. Pernah? Ya, saya pernah. Kalau di kampus sendiri saya bergabung dalam komunitas debat Fakultas Hukum. Wah. Jadi ada beberapa lah event kita ikut. Waktu itu memang sempat tapi tidak jadi ke mana nih, ke Jakarta karena COVID. Terus habis itu debat Bawaslu juga kita ikut. Ada beberapa lah event-event begitu. Terus ya di dalam situ kita banyak dengan senior-senior yang sudah ini berpengalaman, banyak belajar. Terus kemudian saya juga dengan Pabil, kita ya banyak berkolaborasi dengan Pabil lah ya kalau mau dibilang, Pabil Nope. Oh ya, dosennya kita soalnya. Jadi dia yang membawa saya banyak melihat ke depan. Maksudnya ini loh, kamu perlu ikut-ikut kegiatan ini. Jadi waktu itu saya bergabung dalam PAKU, Pendidikan Anti Korupsi Undana. PAKU apa? Pendidikan Anti Korupsi Undana. Jadi pencapaian saya di situ waktu itu lumayan banyak. Saya bisa berkolaborasi dengan wartawan di berbagai media di Kota Kupang, dan sampai kita rilis berita, investigasi dan segala macam. Dan ya itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, ya. Dan memang ranahnya saya kan ke hukum juga, jadi kayak agak konek gitu. Terus habis itu tahun kemarin kalau tidak salah, tahun kemarin juga ada pencapaian yang saya dapat pidato tentang keterbukaan informasi publik itu mahasiswa sekota Kupang gitu. Jadi ya banyak sih kegiatan-kegiatan yang di depan, maksudnya yang publik begitu, ya tidak seberapa, tapi memang itu benar-benar semakin membuat saya kayak Semangat. Ya, maksudnya kayak di situ lebih maju lagi ya. Selain itu kan tetap pemasukannya juga kan ada, ikut kegiatan ini kan ini. Ya, jadi ya ketika ikut fulus tuh mas. Iya, betul. Jadi itu membantu juga, membantu. Mantap. Memang betul, kalau ikut komunitas yang menurut ketong baik tuh ada hasil. Betul. Karena ketong juga berpikir kalau masuk situ bukan hanya pikir soal uang, tapi mungkin materi pelajaran yang ketong punya, ketong bisa dapat dari situ. Nah, itu salah satu yang beta juga pernah coba namun gagal. Mari kita. Kami serius astaga. Ya, jadi kita di sini sudah tahu kalau perjalanan hidup seorang rantau yang dari luar NTT itu seperti itu, dari perkuliahan, dari masa SMA, perkuliahan, kemudian bagaimana perbedaan antara pergaulan di sana dengan pergaulan di sini, terus lingkungan, infrastruktur, terus kita bahas apa tadi? Wisata, budaya, iya. Soal belis-belis tadi yang kakak rencana mau nikah ini tahun, terus soal permasalahan dengan teman dan sampai akhirnya bisa membiayainya, tapi bisa membiayai diri sendiri dengan kebutuhan sehari-hari. Iya. Luar biasa itu. Itu perempuan begini yang seharusnya menjadi contoh baik ketimbang mereka yang terlalu tingkat kegengsian lebih tinggi begitu. Dia dari kuliah tapi dia tidak malu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bahkan ada orang yang menganggap itu ya asisten rumah tangga nih. Malu gitu, tapi kok malu nanti dia punya begini lain. Nah, dia lebih mementingkan, mungkin tidak, anggap saja dia tidak memikirkan dia punya, memang dia memikirkan dia punya harga diri ketika dia ngomong, tapi dengan harga diri itu punya tubuh butuh sesuatu. Iya. Lu pikirkan lupa harga diri, tapi memang butuh jasmani itu harus membutuhkan itu, keinginan itu. Jadi salah satu contoh yang baik. Jadi buat laki-laki yang mau cari, bukan hanya dia, tapi carilah perempuan yang bersikap pada dia, karena belum tentu bos suka dengan dia suka dengan bos. begitu. Kalau dari kita seperti itu sih. Terus untuk solusi untuk kakak ya tetap pertahankan kakak punya prinsip. Iya. Prinsip yang dari awal mungkin yang tadi sudah cerita, kalau masih SMA tuh sampai orang tua wali ngomong kalau lebih pilih mana pendidikan atau pacar gitu. Itu keputusan yang baik sih, karena kalau pacar tuh dia akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah menjadi apa-apa. Kalau kita tidak menjadi apa-apa itu bohong, pasti orang akan cari kita dengan ada apa-apa.
Betul sekali. Ya, betul Tapi sekali. bahasa Kupang ini membuat kakak bingung mungkin. Tidak, saya mengerti. Nah, gitu. Itu kalau dari kita pertanyaan kakak punya prinsip. Kalau dari Bung Rohit, dari saya. Kalau saya dan saya hanya melengkapi saja ya. Tadi sudah disampaikan tadi Bung Ino. Saya juga sependapat sih, sepemikiran juga dengan Bung Ino yang Ya. barusan disampaikan tadi bahwa saya jujur kalau saya tuh sangat mengapresiasi lah, sangat kagum lah dengan ibu ini, Ibu Gemi, seorang perantau datang, orang Nias nih, orang tangguh nih, perempuan tangguh ya orang bilang. Kalau buat saya, kalau pandang saya perempuan tangguh, kenapa? Sudah banyak sekali pengalaman yang didapat di sini. Iya. Bahkan orang bilang NTT ini keras, tapi lu menganggap biasa. Biasa saja. Karena memang daerah kami lebih keras begitu keras. Iya. Memang Ini Nias bos. bahkan di sini juga lu bisa apa ya, orang lu di sini tuh lu bisa menunjukkan bahwa lu tuh punya pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan lu tuh bisa bersaing dengan anak-anak di sini. Sebenarnya kalau kita di sini tuh sendiri itu malu gitu. Kenapa kita tidak bisa bersaing dengan orang luar? Masa orang luar datang kok bisa bersaing dengan kita, bahkan mereka tuh lebih dari kita. Dan itu yang sangat luar biasa. Dan mungkin saya rasa buat teman-teman di luar sana, khusus untuk NTT lah, teman-teman NTT perempuan laki-laki ya, contoh yang baik. Kalau untuk perempuan, jadi perempuan yang tangguh, jadi perempuan yang harus percaya diri dan berkarir gitu. Kalau dari saya sih. Dan untuk ibu tetap semangat, tetap apa saya tetap semangat lah ya. Masih bingung nih. Semangat, tetap pada prinsip, tetap banyak berdoa dan bersyukur, semoga hari-hari esok lebih baik lagi gitu. Amin. Oke guys, jadi mungkin pertemuan kita, diskusi kita dengan narasumber yang cantik ini sampai di sini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di room selanjutnya. Mungkin dengan orang yang sama tapi dengan konten yang berbeda atau bukan penampilan yang berbeda. Atau pekerjaannya sudah ada. Amin. Tapi kebanyakan orang kalau dia sudah sukses dia akan lupa orang-orang yang bisa. Tidak demikian. Kayak aku beda. Kebanyakan begitu. Karena ini waktu dengan Tuhan yang menentukan gitu. Ya, semoga ya termasuk ibu juga dan semuanya udah banyak, semoga BDCS tetap berkembang sampai pada titik darah penghabisan. Amin. Oke. Kita kembali lagi di room selanjutnya. Salam B2CS, bebas bicara, cari solusi.